Halo students, welcome back to my class. Oke, hari ini Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat sehingga bisa bersemangat mempelajari materi baru kita. Apa sih materi baru kita hari ini, Bu? Yuk, kita sama-sama check it out. Oke, ada lihat gambar? Nah, di kedua gambar ini sering sekali kita perhatikan, cuman mungkin kita tidak memperhatikan dengan seksama ya, memperhatikan dengan lebih detail. Pada dasarnya ini sering sekali terdapat pada sebuah kendaraan. Shock breaker istilahnya begitu. Nah, shock breaker di sini gunanya untuk meredam goncangan ketika sebuah kendaraan melewati jalan yang tidak rata atau bergelombang begitu ya. Tapi kita melihatnya seperti per ya. Anak-anak shock breaker itu sebenarnya tabungnya. Yang melingkar-melingkar itu adalah pernya. Itu bersifat elastis dan itu yang membuat goncangan pada kendaraan itu semakin teredam atau semakin kecil sehingga si pengendaranya bisa nyaman ketika berkendara begitu ya. Terus materi kita hari ini tentang apa dong, Bu? Yes, kita akan mempelajari tentang elastisitas bahan. Oke, elastisitas bahan ini nanti berdasarkan bahannya itu nanti dibedakan menjadi dua. Jadi ada istilahnya benda elastis sama benda plastis. Apa itu benda elastis? Benda elastis itu adalah benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang mengenainya dihilangkan. Contohnya di sini adalah per atau misalnya juga bisa karet gitu ya. Kita akan masuk ke yang kedua, yaitu benda plastis. Benda plastis di sini, anak-anak tentu benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya mengenainya dihilangkan. Contohnya apa? Tanah liat, bisa juga plastisin. Oke? Nah, anak-anak di elastisitas bahan ini ada istilahnya deformasi bahan. Apa itu deformasi bahan, Bu? Deformasi itu maksudnya perubahan bentuk bahan itu. Jadi perubahan bentuk bahan di sini nanti dia dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama itu adalah tegangan dan regangan. Apa itu tegangan? Oke, let's check it out. Tegangan di sini istilah lainnya stres. Stres di sini bukan stres pikiran ataupun tegangan di sini bukan kaitannya ke kuat arus listrik, tapi tegangan di sini kaitannya ke elastisitas bahannya. Oke, apa itu tegangan dalam persamaan matematis di fisikanya? Istilahnya rumus. Mari kita lihat bersama-sama. Tegangan di sini adalah perbandingan antara gaya dengan luas permukaan. Ini apa bacanya, Bu? Sigma. Jadi kalau dibaca rumus tegangan adalah sigma sama dengan F per A, di mana F itu adalah gaya dan A adalah luas penampang. Jadi tegangan itu satuannya Newton per meter persegi. Nah, setelah kita tahu tegangan persamaan matematisnya, kita akan lanjut ke regangan. Regangan atau istilahnya strain di sini yaitu, nah ini dia perbandingan antara pertambahan panjang bendanya dengan panjang mula-mula dari bendanya. Jadi E sama dengan delta L per L. Delta L di sini pertambahan panjang dalam satuan meter, L di sini adalah panjang dalam satuan meter juga. Makanya regangan tidak memiliki satuan gitu ya. Oke, setelah kita tahu persamaan dari kedua deformasi ini, yaitu deformasi tadi yang dipengaruhi oleh dua hal, tegangan dan regangan, kita akan lanjut ke modulus yang atau istilah lainnya modulus elastisitas. Mari kita lihat persamaan matematisnya. Modulus elastisitas atau E itu adalah perbandingan antara tegangan dengan regangan. Jadi memang untuk mencari modulus elastisitas bahan itu harus tahu dulu tegangannya, harus tahu dulu regangannya. Jadi memang rumusnya dipakai dua-duanya gitu ya, untuk mengetahui hasil dari modulus yangnya. Modulus yang atau modulus elastisitas sama aja ya nak ya. Oke, kita sudah tahu 3 persamaan matematis. Kita akan lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama kita baca sama-sama. Sebuah pegas yang bersifat elastis memiliki luas penampang 100 meter persegi. Jika pegas ditarik dengan gaya 150 Newton, tentukan tegangan yang dialami pegas. Oke, sudah dicatat soalnya? Kita lanjutkan pembahasannya. Anak-anak di sini diketahui yang pertama apa? Bagus. Yang diketahui di sini adalah A, luas penampang 100 meter persegi. Lalu apalagi yang diketahui? Gaya 150 Newton. Yang ditanya adalah berapa tegangannya.
Jawabannya, oke, sigma sama dengan F per A, di mana F-nya itu adalah 150, ini dia 150 Newton per A-nya 100 meter persegi. Oke, sehingga jawabannya 150 bagi 100 berapa? 1,5 Newton per meter persegi. Itu dia jawaban untuk soal nomor 1. Kita akan lanjut ke contoh soal nomor 2. Yuk, kita sama-sama dicatat soalnya ya, biar Ibu bacakan. Perhatikan gambar berikut. Nih gambarnya nih. Ketika pegas ditarik dengan besar gaya 200 Newton, pegas bertambah panjangnya sebesar 10 cm. Berapakah besar regangan kawat? Nah, anak-anak di sini bisa dilihat ada clue dari gambar. Ini gambarnya ini menunjukkan 100 cm panjang per pertama. Lalu dikenai gaya. Gayanya yang memberi itu sebesar 200 Newton. Sehingga panjangnya jadinya bertambah ya, bertambah panjangnya jadinya 10 cm. Begitu. Berapa sih besar regangan kawat? Oke, ini yang ditanya. Mari kita check it out. Yang pertama diketahui panjang mula-mula L 100 cm. Delta L 10 cm. Pertambahan panjangnya ya nak ya, pertambahan panjangnya 10 cm. Oke, yang ditanya, kemudian ada lagi yang diketahui adalah gayanya sebesar 200 Newton. Dan yang ditanya berapa besar regangan kawat. Mari kita sama-sama bahas. Nah, regangan di sini tadi persamaan matematisnya adalah delta L per L. Oke, maka delta L-nya berapa tadi? 10 per 100. 10 dibagi 100 berapa? 0,1 tanpa satuan. Jadi di sini regangan tidak ada satuannya. 0,1. Itu adalah hasil dari regangan kawat tersebut. Oke, sampai di sini bagaimana kira-kira? Sudah bisa dipahami? Oke, kita akan lanjut ke contoh soal yang ketiga. Mari kita sama-sama menyimak. Sebuah pegas panjangnya 20 cm dengan luas penampang 1 meter persegi. Diberikan gaya sebesar 160 Newton sehingga pegas bertambah panjang 5 cm. Tentukan modulus elastisitas dari pegas tersebut. Nah, di sini modulus elastisitas atau modulus yang ditanya. Berarti harus dicari dulu pertama tegangannya, kemudian dicari regangannya. Udah dapat tegangan sama regangan, lalu masukkan ke persamaan matematisnya. Tegangan dibagi regangan, baru dapat nanti hasilnya. Hasilnya berapa? Kita akan jumpa di kelas Zoom. Dan untuk pembahasan yang lebih detailnya lagi atau pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak Ibu akan juga Ibu bahas di kelas Zoom. Ibu harapkan dan Ibu nantikan kehadirannya di kelas Zoom sehingga kita bisa lebih bersemangat lagi dan lebih paham lagi mengenai materi kita elastisitas bahan hari ini. Oke, sampai bertemu. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar. Dadah!